Sobat Gringo, kembali lagi bersama kami. Dan kali ini adalah episode pertama dari Gringo Edu, yaitu Gringo Education. Jadi kita mau sharing tentang pendidikan, tentang lingkungan. Tema kali ini adalah tentang investasi untuk millennials. Nah, kalau kalian penasaran, kita di sini udah punya narasumber. Halo, Raditya Purnamajati. Halo, Boleh halo kenalin semuanya. diri dulu Aku nih. Radit. Salam kenal. Tinggal di mana, Cek cek. kesibukannya Hmm. apa? Oh iya, sekarang tinggal di Surabaya. Untuk kesibukannya sendiri sih kerja di salah satu bank pemerintah ya. Ah, Kali ya. ini kita mau ngebahas tentang investasi nih untuk para millennials. Menurut tadi sendiri penting gak sih investasi untuk anak-anak muda? Kalau menurut aku sendiri itu pilihan, tapi lebih baik disiapkan. Karena investasi pada dasarnya nyiapin sesuatu gitu. Ya Mm-mm. nggak mungkin dong kita nggak preparing apa-apa untuk menghadapi sesuatu. Jadi kadar penting atau enggak itu balik lagi ke teman-teman. Cuman di sini langkah-langkah prevent itu kita harus siapin benar-benar sih buat antisipasi hal-hal apa yang kita nggak duga di depan kita. Gitu sih. Hmm. Oke, misalnya kalau anak-anak muda ini udah mulai melek sama pentingnya menabung gitu. Hal apa sih yang pertama kali harus Mhm. disiapin? Menabung ya. Jadi menabung itu yang pertama adalah harus ada apa yang ditabung gitu. Jadi yang Oke. ditabung itu apa ya? Ya misalnya nih teman-teman yang tadinya sudah berkuliah, terus sekarang sudah mulai dapat first job atau sudah berbisnis sendiri dan sudah mendapatkan keuntungan. Nah itu kan di situ ada sesuatu yang bisa ditabung ya. Mm-mm. Nah itu dulu yang penting. Yang penting kita ada income yang jelas dan berapa persentasenya itu nanti gitu. Yang penting ada dulu. Jadi Itu yang yang paling pertama itu penting. Terus motivasi ya. kenapa? Yang pertama itu motivasinya Jadi dulu ya. motivasi dulu. Oke. Jadi motivasinya dulu harus jelas, kita mau ngapain gitu. Kalau misalnya kedepannya, misalnya anak muda nih, anggaplah usianya berapa sih? Misalnya 25 gitu ya, ada rencana misalnya mau menikah, atau Mm-mm. mau punya rumah, atau mau beli gadget yang baru, atau apa. Itu kan sebenarnya sebuah tujuan-tujuan sesuai keinginan kita gitu kan. Nah, di Iya. situ gimana sih caranya biar bisa achieve itu gitu. Nah, itu bisa jadi motivasi kita biar bisa nabung dengan apa ya, dengan semangat gitulah Jadi gitu, motivasi itu bentuknya bisa macam-macam ya. Cuman caranya itu sama, kita macam-macam. harus Nah, saving. caranya Oh. caranya sih mirip-mirip gitu-gitu aja kok Hmm. gitu. Jadi dari metodenya macam-macam juga. Nah, nabung itu pun juga jenisnya banyak banget. Ada yang uangnya ya ditaruh di satu tabungan yang gak ada ATM-nya misalnya gitu. Ini yang Hmm. banyak banget nih teman-teman kayak gitu. Jadi dia bisa naruh uang di situ tapi mau kalau mau ngambil repot gitu mikir-mikir. Ada juga yang udah mulai coba-coba belajar instrumen investasi macam-macam itu kan gitu. Nah, itu bisa juga jadi apa namanya jadi reference mereka untuk meletakkan dananya dan ingin digunakan kapan Oke, mantap sekali. gitu. Nah, selangkah Mm-mm. selanjutnya kalau misalnya anak muda tuh udah punya motivasi, sebaiknya mereka pikirin apa lagi nih? Motivasinya udah ada nih, motivasinya Mm-mm. udah ada, terus eh udah menggebu-gebu tujuannya udah jelas, udah pengen apa, jangka waktunya harus dipertimbangin juga. Jadi misalnya pengen beli rumah di usia sekarang misalnya 24, pengen beli rumah di usia 28, nanti 4 tahun lagi kan gitu. Iya. Nah, itu harus harus dipikir tuh jangka waktunya gimana. Yang waktunya itu ada 4 tahun. 4 tahun ini dengan rumah targetnya ada harga berapa? Let's say 500 juta misalnya gitu. Nah, belinya nanti metodenya apa? Nah, di situ kan kita akan cari tahu tuh Iya. rasa rasa motivasi yang kita punya itu akan men-trigger kita buat kepo-kepo gitu kan. KPR itu caranya gimana sih? Ada Mm-mm. biaya-biaya apa aja kalau mau ngambil kredit, syaratnya apa aja? Itu kan banyak tuh macam-macam dan jangan sekali-kali kita melakukan sesuatu entah itu ambil kredit atau investasi sesuatu yang kita masih belum paham betul gitu. Karena udah banyak kejadian kan teman-teman. Ada yang ya mungkin akhir-akhir ini dengar lah ada financial advisor itu gitu yang sedang bermasalah sekarang. Karena memang apa? Ya aku bisa bilang para kliennya berinvestasi sesuatu yang mereka tidak kuasai gitu loh. Dan itu sangat riskan sekali. Padahal itu juga apa tabungan-tabungan kita sendiri gitu. Kok bisa gitu diserahkan ke orang lain secara 100% kayak gitu. Itu kan nggak seharusnya kayak gitu. Apa itu karena Nah, kebawa rasa secara courage itu yang emosional penting. ya? Maksudnya mereka ini kan punya storytelling yang bagus banget gitu. Dan nge-reach-nya kan kayak millennials yang Hmm, emang gampang terbawa, gampang baper gitu lah ibaratnya kan. Jadi mereka kayak, hmm. oke percaya aja nih gitu. Iya kan? Nah, jadi memang
ada celah di situ. Yang aku pahami dan yang aku alami selama ini memang financial advisor tuh macam-macam jenisnya. Misalnya ada apa financial planning untuk keperluan keluarga atau tax consultant itu kan sebenarnya juga financial planning kan tax consultant itu macam-macam tapi untuk yang satu ini untuk yang case kemarin ini itu memang dia tuh segmennya milenial dengan penyampaian bahasa yang sangat ringan kasus-kasusnya juga keseharian kita ada gitu kan sebenarnya poinnya tuh di situ gitu jadi itu adalah celah yang matang banget di mana banyak banget milenial yang lagi penasaran gitu. Sekarang tuh apa sih yang lagi tren, terus gimana sih caranya nabung, gimana caranya gini, tapi nafsunya gede, udah pengen invest, tapi Ya, ini apa pengetahuannya gitulah, masih apa masih belum menguasain betul. Jadi fatal sih fatal. ya. Itu sih pentingnya pentingnya munculnya motivasi, terus netapin jangka waktu, netapin instrumen investasinya. Jadi ada rasa penasaran untuk ngajarin itu dulu sih yang penting sebenarnya. Berarti kalau Gitu. menetapkan jangka waktu tuh seperti tadi ya, misalnya aku umur 24, aku mau menikah umur 28, aku punya 4 tahun, apa aja yang harus aku siapkan Hmm, seperti itu ya? kurang lebih kayak gitu. Ha. Oke, oke. Terus nantinya mau ngapain? Misalnya mau beli, ya beli rumah atau beli mobil, let's say. Ya Mm, itu sebenarnya nggak sesimpel kita datang ke dealer, terus oke saya mau beli, nanti DP-nya 10% aja, sisanya kredit. Nggak sesimpel itu loh gitu. Kita harus tahu hitung-hitungannya, harus paham mekanisme kerjanya gimana gitu. Apalagi kan itu terlibat sama kehidupan kita secara langsung. ya benar. Tuh. Nah, untuk pilihan dari Hmm. instrumen investasi ini kan ada banyak nih yang mungkin para millennials masih bingung perbedaan antara misalnya contohnya saham, reksadana, terus yang lain-lain kayak Bitcoin, kripto yang lagi happening gitu. Oh gitu. Ha. Iya, bisa dijelasin Berarti nggak ini kira-kira kaitannya sama, tiap perbedaannya tuh? berarti kaitannya sama investasi ya, gitu. Mm-mm, mm-mm. Jadi sebenarnya aku sharing tentang investasi dasarnya dulu, dari dasar banget deh. Karena definisi investasi itu kan banyak sekali ahli-ahli ekonom dari Eropa, dari Amerika, bahkan orang-orang yang di Asia itu juga punya definisi yang beda-beda meskipun maksudnya sama. Jadi di sini aku ngambil kesimpulan aja ya, konklusinya itu adalah investasi itu kan dasarnya kita punya sesuatu dicoba untuk seproduktif mungkin untuk tujuan kita di masa yang Iya. akan datang gitu kan. Nah, intinya itu dulu. Terus ada tahap-tahap selanjutnya setelah itu. Investasi itu yang aku lihat secara kasat mata ya, dan itu udah umum banget, itu ada tiga sebenarnya. Mm-mm. Yang pertama itu sektor real. Sektor real itu misalnya kita punya dana gitu ya, punya punya tabungan lebih, terus sekarang yang lagi ngetren apa? Jualan minuman boba misalnya gitu. Itu Oke. kan sektor real tuh. Mm-mm. Kita investasi, let's say berapa yang ngambil franchise kayak gitu ya. Anggaplah 10 juta misalnya. Udah terima jadi tuh ya, Kita udah 10 dapet juta, sepaket. ya udah dapat Iya, bootnya kan, dapat mejanya, dapat iya. alat pressnya gitu-gitu. Nah, itu udah 10 juta. Terus ya udah kita jualan boba. Yang mana itu tujuannya untuk orang-orang yang lagi kepanasan, lagi pingin minum boba, jadi bisa lebih gampang. Jadi itu real itu kan benar-benar sektor yang dekat banget sama kita gitu. Atau kalau misalnya suka di bidang konveksi misalnya, kita benar-benar jualan kaos, jualan kain, itu kan sektor real. Nah, contohnya kayak gitu. Itu bagian dari investasi tuh. Terus yang kedua, sektor properti. Sektor properti itu kaitannya juga erat sama sektor real gitu. Ya, kita tahu lah kalau sektor properti itu kayak punya rumah kos, punya ada perumahan baru kita beli, meskipun kita nggak butuh-butuh banget sebenarnya gitu kan. Karena apa? Kita tahu itu bisa dikontrakin tuh nantinya. Iya. Nantinya di situ akan ada kampus, nantinya bisa dikontrakin buat mahasiswa atau apapun itulah potensi yang ada di situ kan. Itu sektor properti, tanah itu properti juga. Terus yang ketiga itu ada aset kertas istilahnya. Mm. Itu yang tadi disampaikan sama Villa, ada reksadana, saham, apa. Nah, sebagai contoh nih, kalau kita beli saham itu kan satu lot. Satu lot itu 100 lembar. Nah, 100 lembar itu, kalau bayangin aja 100 lembar secara fisik aja, kertas A4 100 lembar, lumayan banyak kan satu Mm-mm. lot. Nah, sementara itu sehari itu ada perdagangan saham, anggaplah misalnya orang bisa 3 miliar dengan satu lotnya 3.000. Tinggal kita kali berapa ribu lot gitu kan. Berapa ribu lot dan Iya. dikali 100 aja berapa ribu lembar saham gitu. Kalau itu dipindahin secara fisik nggak mungkin banget kayaknya gitu kan. Mm.
Nah, itu aset kertas gitu, obligasi juga. Jadi nggak kelihatan wujudnya, tapi ada gitu. Terus sebenarnya jenis Itu sih. kepemilikan dari Nah, perusahaan lain ya. kenapa? Maksudnya secara mudahnya mungkin dengan kita Nah, punya kalau aset saham, kertas itu kita punya maksudnya kayak bagian dari perusahaan lain gitu. iya, iya. Betul, betul kayak gitu. Jadi, misalnya lagi ada apa, misalnya lagi ada usaha sama teman-teman, apa, yang sekarang lagi tren apa ya misalnya? Misalnya bikin nasi goreng gitu lah. Oke. Waring nasi goreng berlima gitu kan. Butuh apa bangun warung, beli buat modal gini-gini butuh sekitar 300 juta. Dibagi 5, 60 jutaan berarti. Nah, di 60 juta itu kalau kita mau nombokin 60 juta berarti kita memiliki seperlima dari warung itu. Kan gitu. Mm-mm. Kita ikut modalin intinya itu sih. Kalau kita ikut modalin suatu badan usaha, ya imbal bagi yang kita punya ya itu tadi apa hak kepemilikan sebenarnya. Cuman di situ ada hak kepemilikan minoritas sama mayoritas. Jadi itu yang bisa dikontrol gitu. Kalau misalnya nanti kalau orang udah main saham itu nanti ada RUPS namanya rapat umum pemegang saham. Tahun sekali Itu, ya. itu rapat tahunan gitu lah. Kayak 3 tahun sekali. Tapi ada kondisi-kondisi tertentu ya, misalnya RUPS luar RB, biasa gitu. ya, Jadi rapat RUPS. umum yang kayak gitu tuh kan kemarin kejadian di beberapa BUMN gitu. Ada beberapa yang RUPS luar biasa karena memang ada kondisi-kondisi aja major issue gitu lah yang harus dibahas secara rinci gitu kan. Cuman Mungkin karena misalnya mau BUMN stock itu split gitu atau ganti direktur kayak gitu ya. iya kayak gitu tuh RUPS kan. Karena pemegang saham tuh punya hak untuk bersuara gitu loh. Sebenarnya gitu sih. Poinnya itu. Terus kalau investment banyak sih reksadana, obligasi. Mulai dari mana dulu nih? Dari yang paling mudah deh, Yang yang resiko. paling dekat sama millennials kalau dia mau coba kan banyak app tuh. Ya kan? Kita Hmm, sekarang kalau mau jadi nabung udah banyak app pilihan. benar-benar. Jadi gini ya, aku ngurutinnya dari resiko aja kalau gitu ya. Oke, boleh boleh. Sesuai sama kaidahnya investment itu ada tujuan, ada waktu sama resiko gitu ya. Nah kalau resiko, let's say aku bilang gini deh reksadana aja. Nah sebenarnya reksadana itu apa sih? Apa bedanya sama saham? Karena saham orang pasti banyak dengar tapi nggak banyak tahu gitu kan. Iya. Nah gitu. Jadi kalau kalau saham itu benar-benar harga ngikutin market banget, ngikutin harga market yang lagi naik turun gitu ya. Dan itu dipengaruhi oleh penjualan harian gitu. Ya kalau misalnya reksadana berarti perbedaannya apa tuh sama saham kira-kira? Kan denger-denger nih kalau misalnya beli beli di saham sama beli di reksadana tuh yang dibeli katanya sama ya, cuman memang caranya beda. Yang satu sendiri, yang satu minta tolong orang gitu. Gitu. Jadi kalau saham tuh benar-benar kita nganalisa sendiri. Mm-mm. Ya, secara garis besar ada dua analisanya, fundamental sama technical. Itu maksudnya apa? Coba deh dibaca-baca dulu. Karena banyak banget informasi di internet tentang fundamental dan technical gitu ya. Terus kalau reksadana itu kita itu beli produk yang disiapkan oleh manajer investasi. Jadi, manajer investasi itu sekumpulan orang-orang apa sekumpulan pihak yang memang udah ahli banget lah di bidang investment gitu ya. Dan mereka bikin produk yang mana udah lo terima jadi aja gitu. Terima jadi gue udah aturin semuanya, oke, plus minus itu pasti ada yang namanya investment, apalagi kalau resikonya yang makin tinggi. Cuman komposisi di dalam reksadana itu mereka yang bantu atur. Jadi kalau minus udah dalam-dalam banget, kalau misalnya lagi ada yang bagus, sektor yang bagus, mereka masukin ke sana. Jadi biar ngatrol ke yang positif gitu. Berarti dalam kata lain, kalau Kayak gitu saham sih. ini pastinya resiko lebih besar daripada reksadana. Karena kita benar-benar harus liatin terus tuh market tuh naik turunnya. Ya kan? Dan kita harus ngerti sendiri kalau misalnya kita Mm-mm. mau cut loss, kapan kita beli. Sedangkan kalau reksadana kan emang udah orang yang Ya, ahli kan oh, yang mengurus itu. ada orang yang ahli. Cuman reksadana bukan berarti kita nggak nyiapin cut loss ya, karena resiko toleransi resiko masing-masing orang itu nggak sama gitu. Jadi ada yang dia melihat portfolionya minus 10% itu masih santai aja. Ada yang 5% udah kejam-kejam. Itu macam-macam sih. Iya. Nah kayak gitu. Kalau di saham ya lebih ngeri lagi. Bahkan aku pribadi kemarin minus 40% gara-gara corona. Ada itu yang kayak gitu. Di hold masih. Ya udah uang aku nggak cut loss tapi biarin aja. Maksudnya itu ujian mental sih memang. Oke, nah dari kasusku ini semoga teman-teman yang dengerin ini juga
muhasabah diri lah, yoi, Iya, belajar apa benar-benar. belajar memahami dirinya sendiri gitu. Iya. Sejauh apa sih aku bisa mentoleransi resiko gitu lah. Karena kalau udah ngelihat uang minus segitu dalamnya ya suka merinding juga sih gitu. Tapi ya sekarang ini sudah mulai rebound kan, sudah mulai balik lagi. Apalagi kalau lagi bawah-bawahnya kayak gitu, kita tambahin Bulan lagi, Maret dia kan kemarin akan ya. averaging tuh. Iya. Bulan Maret. Ingat banget aku, tanggal 23 Iya. Maret lah itu. Iya, aku juga Itu ngerasain hal yang sama. Benar. titik terbawah IHSG buruk-buruknya hidup tuh di situ tuh. Hmm. Untung aja naik lagi lah di situ. Ya nggak mungkin lah sesuatu yang turun itu nantinya juga akan pulih lah gitu. Optimisnya itu Hmm. aja udah. Terus kalau di Kayak saham gitu. sendiri kan Kalau Reksa, ada kenapa? tingkatannya, misalnya blue chip, second liner, third liner, atau gorengan. Oh gitu, Iya ada kan? ada di saham tuh tergantung kapitalisasinya. Hmm. Di situ ada yang paling gede itu blue chip. Jadi saham-saham yang orang menilai itu dia relatif stabil. Gerakannya kalem sih, nggak kayak saham-saham yang kapitalisasi rendah gitu. Ya beberapa perusahaan bisa aku sebutin mungkin Telkom, perbankan-perbankan besar seperti BCA, Mandiri, BRI, BNI. Itu geng-geng blue chip tuh. Terus ada SMGR, Semen Gresik. Iya. Selambat-lambatnya properti, selambat-lambatnya pertumbuhan ekonomi, orang butuh semen buat bangun rumah, buat ngecor, Iya. tetap tetap aja gitu. Logika sederhana banget sih. Unilever tuh. Hmm. Ya kali, meskipun pandemi kita nggak sikat gigi, nggak mungkin kan gitu. Iya. Orang butuh, let's say Pepsodent lah gitu. Pepsodent atau sampo, sabun. Orang tetap mandi dong meskipun pandemi gitu. Apalagi Hmm. pandemi ya, mandinya makin rajin kan. Nah, kalau saham itu perbedaannya sama reksadana gini, aku punya analogi yang mungkin representatif lah. Nah, kalau buah itu misalnya kita mau makan mangga, makan kedondong, atau makan apa ya, buah-buahan rujak gitulah. Nah, itu kalau kamu makan makan mangga doang atau makan kedondong doang, kamu akan bisa dapat asam yang maksimal, kamu bisa dapat manis yang maksimal, kan kayak gitu. Hmm. Itu namanya saham. Tapi kalau reksadana itu rujak. Udah dipotongin, udah disiapin, kita tinggal makan. Hmm. Jadi kita nggak mikir tuh gimana nentuin asemnya, nentuin asinya, bahkan nentuin tahunya berapa banyak. Itu kita nggak mikir. Pokoknya kita tinggal ambil sendok atau langsung cocol aja lah. Nah itu reksadana. Reksadana itu rujak. Tapi Hmm. kalau buah-buahannya itu saham. Kan banyak tuh buah-buahan. Iya. Gitu sih. Jadi Hmm. analoginya kayak gitu dulu. Berarti penting Mengenai ya aplikasi disertifikasi juga. ya. Kenapa? Berarti penting ya untuk kita Iya, iya. kayak sertifikasi beda-beda jadinya. Gak cuma di satu Mm-mm. sektor consumer good semua atau perbankan semua. Kalau jatuh ya yang Iya, tadi iya asem-asem gitu. banget gitu. Pahit-pahit banget gitu kan. Iya. Kita minta pahit yang pahit dikit aja, tapi pahitnya bisa pahit banget gitu. Nah, kondisinya kayak gitu. Nah, terus mengenai diversifikasi itu juga menarik. Kadang kan ada orang yang punya dana, misalnya dibagi tiga deh, beli BCA, Mm-mm. beli Mandiri, sama beli BRI. Tapi ya sama aja sektor-sektor yang sama gitu. Kan buat apa menurutku loh ya. Jadi kalau memang mau diversifikasi, tolong sektor-sektor yang berbeda gitu. Dan kalau memang lagi ke awal-awal ya, jangan terlalu bernafsu main ke nominal yang besar. Mending dalam waktu 3 bulan pertama itu kita pakai nominal kecil tapi punya banyak saham. Jadi bisa biar tahu gerakannya kan. Nanti Belajar setelah dulu tiga ya. bulan evaluasi. Iya, belajar dulu. Rasain gimana rasanya untung, rasanya minus. Kok aku di sektor ini untung, sektor ini minus ya gitu kan. Mungkin bisa punya beberapa belas saham. Aku dulu sampai 20-an saham awal-awal belajar. Cuman beli satu lot, dua lot gitu. Tapi punya banyak banget kan. Nah, itu ada di consumer goods, ada di perbankan, ada di properti juga, ada di alat berat juga, UNTR Iya kan, ya United ntar. Tractor itu. Itu ya, siapa sih orang nggak tahu perusahaan sebesar itu dari Astra kan itu. Mm. Terus juga pertambangan, sektor pertambangan, ada nikel kan, ada nikel, ada batu bara, itu beda-beda lagi loh. Batu bara itu ada Aro kan, Mm. PTBA yang terkenal. Iya, Terus PBA. kalau nikel ya Inco, ada NIKL Ada gitu. timah, ada emas. Ada ada timah, ada Antam juga kan, pertambangan logam-logam gitu kan. Itu kan golongan mereka itu. Nah, kita udah tahu naik turunnya nanti ini saran dari aku aja sih, subjektif banget. Tapi Mm. kalau mau niru ya monggo nggak apa-apa. Kita ambil 5 saham, 5 emiten lah, 5 emiten yang benar-benar kita liatin terus gitu. Terus kita main uang kita di situ aja, karena nggak akan mungkin kita melajari segitu banyak emiten, gitu. Nggak akan keburu. Ambil 5 saham misalnya nih BBCA, ya udah pelajarin aja kapan BBCA itu turun, kapan itu naik,
kapan ini begini, kapan ini begitu gitu. Jadi nanti kita punya feel-nya gitu di situ sih. Kadang ada orang yang udah mahir banget ya di saham ya. Hmm? Itu kapan sih aku masuk, kapan sih aku keluar. Itu tuh ada cuman baca data dikit doang, terus dia dia pakai intuisi gitu loh. Ya percaya nggak percaya naik beneran gitu, cuman beneran gitu. Udah Dia terbiasa mau ya. cut loss tuh ya bener-bener dalam gitu. Ya terbiasa itu sih. Nah kalau reksadana semua udah disiapin. Jadi minus-minus pun juga kayak kemarin di ESG kan waktu dalam-dalamnya itu saham tuh bisa minus sampai 50, 60%, 70%, bahkan ada yang sampai 70%. Blue chip-nya jatuh ya. Aku juga punya reksadana. Aku juga punya reksadana saham, belinya itu Desember 2019, Hmm? minusku 30%. Padahal secara logika harusnya nggak masuk tuh. Harusnya kan bisa sampai 50, 60% kan. Yaitu power of manager investasi sih. Jadi mereka menahan sekuat mungkin gimana caranya. Oke, gue nggak bisa menghindari minus, tapi minusnya jangan parah-parah Terlalu banget dalam lah ya. gitu. Hmm. Nah, itu yang kalau udah disiapinnya kayak gitu. Nah, terus Oke. ini apalagi platform nih. Ya, Apa-apa. boleh-boleh. Nah, sekarang kan udah banyak nih kalau kita mau Hmm, tergabung di dalam reksadana, terus banyak pilihan aplikasinya kan di handphone sendiri. Boleh nggak sih dikasih hmm. review sedikit gitu loh, itu cara pakainya gimana, susah nggak, daftarnya Oh, gimana? gitu. Mm-mm. eh Kalau sekarang-sekarang ini, itu kan karena orang sudah pakai HP semua ya. Mm. Ya, HP-HP sekarang udah canggih-canggih lah. Kita beli HP 3 juta gitu, HP-nya udah keren banget kan, udah kenceng lah. Jadi investasi itu kalau ngomongin caranya gimana, itu udah gampang banget. Tinggal online doang sih, dan buka Play Store kalau yang pakai Android, kalau yang pakai app geng Apple ya, Pak, buka App Store ya. App Mm. Store itu, terus download ini kalau reksadana nih ya, kalau reksadana itu download di kalau aku sih pakai Bareksa sama Tanam Duit. Ada juga Bibit. Mm. Jadi ada tiga lah yang aku tahu ya. Mungkin ada lagi tapi aku kurang ini lah, kurang kurang ngeh gitu loh. Tapi kalau kalau yang Banyak lagi ngetren iklannya kan lah ya. tiga tiga platform itu. Ya banyak iklannya yang tampak yang campaign tentang investasinya itu kenceng tuh ya tiga Mm. ini sih gitu. Nah terus kalau pendaftaran gimana sih cara daftarnya gitu kan sampai kita bisa bisa melakukan pembelian pertama gitu. Cara daftarnya itu siapin KTP aja, KTP terus nomor HP aktif, email aktif karena semua laporan transaksi kita itu nantinya akan lari ke email itu. Sama ini rekening tabungan yang aktif lah. Karena nantinya kalau pencairan itu akan ke sana semua gitu. Mengenai gimana prosesnya tinggal ikutin aja di aplikasinya. Nanti kita akan dituntun sih kalau mau sign up itu masukin apa, masukin apa. Nanti akan ada autentifikasi ke email, ke HP gitu-gitu. Itu Itu udah tinggal mudah ya. ngalir aja gitu. Kenapa? Udah mudah berarti caranya. Iya, kalau untuk yang reksadana gitu. Tapi kalau untuk yang saham itu agak panjang. Kalau saham itu dia ke sekuritas namanya. Sekuritas itu perantara gitu. Antara Broker ya. kita klien sama ya broker. Antara kita klien sama pasar modal. Gitu. Di situ ada fee-nya juga. Oh iya, Fee-nya berapa-berapa itu per sekuritas sekuritas beda-beda. beda-beda gitu. Mm. Mhm. Dan kalau di Jadi saham tuh ada kita yang dibikinin apa? rekening sendiri kan? RDN sendiri. Di saham itu ada RDI namanya, rekening dana investor. Jadi itu yang apa tempat penampungan dana kita lah. Sebelum kita masuk ke pasar saham atau kita setelah melakukan penjualan, itu nanti masuk sana dulu sebelum dimasukin ke tabungan yang biasa, tabungan yang bisa kita withdraw sewaktu-waktu gitu. Dan itu Oke. butuh waktu ya, jadi bisa H+1, beberapa sekuritas ada yang H+2, itu butuh waktu sih untuk masuk rekening. Nah, sekarang kita udah mulai mengerti Gimana? kan nih tentang reksadana dan saham. Coba kita beralih ke emas. Hmm. Juga lagi lumayan kan, lumayan mainstream nih ya, akhir-akhir ini. Apalagi kan Iya, dengan iya. dia kayak program Nah, pegadaian ya kan? Kita bisa mudah yang nih emas rekening digital. emas digital itu ya. Iya. Ha-ha. Gimana tuh kira-kira soal emas? Emas nih sebenarnya everlasting ya. Jadi emas tuh dari eyang-eyang kita dulu juga nabung tuh dibeliin gelang lah, dibeliin Iya. kalung, terus kalungnya disimpan. Yang aku amati beberapa eyang-eyang dan eyangku sendiri pun seperti itu gitu. Tapi balik lagi ke konsepnya gitu kan. Emas itu tidak membuat kita kaya gitu. Emas itu menjaga
nilai uang yang kita punya pada saat ini tetap sama hingga saat nanti gitu. Prinsip emas itu seperti itu. Jadi tidak membuat kita bertambah kaya, tapi menjaga kita tetap kaya. Gitu sih. Berarti emas tuh kata lainnya Nah, kayak jadi main aman gitu nggak sih? Inflasi kemana ada ikut, ya ya, nggak? menurut sih itu konvensional sih Mas itu. Tapi kita jaga value-nya di sana. Misalnya, aku ambil ini ya, ambil pengandaiannya itu kita lagi momen Idul Adha kan sekarang. Iya. Ambil pengandaiannya kambing misalnya. Tahun 2005 harga kambing itu sekitar 1,5 juta. Itu udah bagus, udah keren banget lah, udah ganteng banget kambingnya. Sekarang kambing yang keren itu yang ganteng tuh 3 jutaan lah, gitu kan. Nah, 1,5 juta di tahun 2005 itu kalau kita tarik harga emas tahun segitu kurang lebih 500 ribuan kan, kurang lebih. Mungkin 480 something, 490 something, tapi fluktuasinya itu di situ lah. Nah, sekarang harga emas bisa dicek sendiri nih. Juli 2020 ini 900, bahkan beberapa momen nyentuh 1 juta per gram gitu. Kaliin aja 3. Berarti kan harga satu kambing itu 3 gram emas gitu. Hmm. Kalau seandainya kita punya 3 gram emas yang sama di tahun 2005 dan 2020, sama-sama bisa beli kambing kan. Iya. Nah, ngejaga nilainya di situ kalau emas itu. Itu pengandaiannya sih kayak gitu, Mas. Jadi nilainya nggak bertambah, cuman nilainya dijagain sama emas. Jadi kita tetap bisa beli 1 ekor kambing gitu kan. Kambing yang cakep ya, yang proper lah Mm-mm. gitu. Berarti ya gitu ya kalau misalnya Emas tuh kayak gitu. orang nabung emas tahun 2005 gitu, dia ngelihat oh ini dulu tuh harganya 500 loh, sekarang 900 gitu. Merasanya kan naik ya Mm-mm. secara psikologi gitu, tapi dia Iya, nggak lihat kalau secara kebutuhan psikologi barang-barang lain naik. juga naik. Kayak gitu. Itu dia. Secara psikologi kan orang lebih suka lihat angka gitu. Iya, benar. Kalau kita ngomongin itu sebenarnya menggambarkan bahwa di dunia ini inflasi itu nyata adanya gitu. Iya, benar. Kayak dulu zaman-zaman kita waktu masih 2000 awal gitu, harga ayam sekilo berapa sih gitu. Sekarang harga ayam sekilo udah hampir 40 ribu gitu kan. Per ekor ya kalau nggak salah. Itu segitulah kurang lebih. Nah Hmm. di situ aja kelihatan sama-sama ayam. Nggak mungkin lah kita dalam 1 bulan gak makan ayam. Kecuali yang vegan ya, teman-teman yang vegan ya. Ya ayam tuh kayak udah kebutuhan sehari-hari banget lah. Kita makan itu sering banget. Harga bisa sebeda itu, padahal juga ayam begitu-begitu lagi rasanya gitu kan. Mm-mm. Ya itu yang terjadi sekarang gitu. Yang ngabarin inflasi itu sih. Ya, Jadi benar. ya gimana sih caranya kita ngalahin inflasi gitu. Padahal itu consumer goods. Perlu digarisbawahi itu consumer goods. Belum inflasi yang ngomongin tentang kesehatan. Hmm. Biaya berobat makin hari makin nggak Oh murah iya tuh. gitu. Belum lagi ngomongin tentang pendidikan. Ya, buat teman-teman milenial yang merencanakan menikah dan mempunyai keturunan dalam waktu dekat, ya dipertimbangkan juga loh. Dan pendidikan sekarang kualitasnya seperti apa, mau yang kayak gimana, itu kan butuh apa ya, butuh penghitungan yang cermat lah. Milihin sekolah, menuhin kebutuhannya, dan tinggi juga itu, nggak main-main. Jadi harus direncanain dan memang itu sebenarnya tujuannya investasi. Nah, kalau menurut Radit sendiri, Gitu. peningkatan upah minimum regional misalnya UMR sama inflasi itu, maksudnya kenaikan benda-benda, barang-barang Hmm. yang kita beli itu kira-kira sejalan nggak sih? Atau telat nih? Nah, ini seru, ini Iya, topik yang menurutku quite sensitif karena kalau iya. aku salah ngomong nanti bisa ada teman-teman dari Ini dari subjektif aja nih serikat menurut serikat pendapat yang ya. datang gitu. Kalau kalau menurutku tuh gini, untuk penghitungan UMR itu ada rumusnya. Aku terus terang belum mempelajari itu terlalu dalam, cuman itu kan sudah dihitung dari biaya kebutuhan keluarga, biaya kebutuhan orang per hari, per minggu, per bulan gitu ya. Kebutuhan dasar ya, bukan kebutuhan yang kemewahan gitu ya. Kebutuhan dasar tuh udah dihitung semua di situ. Dan tiap tiap daerah nggak ada yang sama. Ya itu wajar karena biaya hidup kita kan beda-beda gitu. Cuman ngejar atau enggaknya dibanding inflasi, menurutku sih kita nggak bisa ngantungin hidup kita dari UMR itu sih. Gitu. Ada sesuatu yang harus kita siapin lebih dibandingkan hanya sekedar berharap UMR itu akan naik terus gitu. Toh itu sih malakama sekali sebenarnya kalau pendapatku ya. Hmm. Karena ya UMR itu sangat dekat kaitannya dengan pengusaha-pengusaha gitu ya. Nah, kalau misalnya pengusaha ini dikasih ketetapan,
lu UMR harus segini loh gitu. Wah, overhead cost-nya gila sih itu. Iya. Bener-bener nanti gimana dia bisa produksi, gimana dia bisa muterin goods-nya gitu kan, muterin produknya. Nah, efeknya kemana? Ke perekonomian yang slow down. Nggak ada lah orang yang mau ekonominya slow down gitu kan. Negara aja Bu Sri Mulyani aja lagi pusing sekarang kan gara-gara corona ini kita lagi slow semua. Bahkan ini ya teman-teman sebagai informasi hari hari ini ya tadi pagi kalau nggak salah beritanya Amerika Serikat resmi resesi. Ya. Jerman, Korea Selatan Jadi semua pada resesi juga ya. Jerman, Korea Selatan yang jadi pionernya itu kemarin tuh ya Hong Kong sama Singapura, tapi itu udah kelihatan banget sih Singapura kan bergantung banget sama turis kan, sama lalu lalu sama traffic lah intinya gitu. Mm-mm. Ya sekarang kan traffic di stop semua ya mereka goyang gitu kan. Nah, itu sudah hal yang terprediksi lah gitu. Tapi ya itu tadi ini kita lagi ketir-ketir juga. Jadi ya memang harus harus hati-hati banget sih untuk memilih instrumen investasi sekarang ini. Satu lagi nih, instrumen investasi yang lumayan terkenal ini kan Bitcoin misalnya ya, atau yang iklan menghasilkan satu Hmm. miliar dalam 1 bulan, ya kan? Oh, iya Nah, binotit iya itu ya. seperti itu. Itu gimana sih? Apa bener kok ada aja yang Iya. percaya gitu? Eh, itu kan pada dasarnya dia muterin dia bilangnya investasi lah, trading lah. Pada Mm-mm. dasarnya itu nggak ada instrumen investasi sama sekali menurutku. Karena apa? Kalau kita once kita megang valuta gitu ya, dan kita memang ingin mentradingkan itu, nama valuta itu per detik, per sekian detik itu bisa berubah nominalnya loh. Jadi orang-orang yang main kayak gitu tuh biasanya lah ada internet yang sebulannya bisa jutaan gitu. Kenapa? Mereka butuh speed gitu. Momen sekecil mungkin tuh buat mereka sangat meaningful gitu. Kalau saham kan masih hitungannya detik lah berubah. Mm-mm. Tak, 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 tak. Itu pun juga kalau bid overnya sekencang itu. Tapi kalau bid overnya nggak jalan ya dia berubahnya slow juga saham. Mm-mm. Sebagai perbandingan gini, saham BMRI misalnya. Pernah waktu pada saat itu 5.500, aku iseng-iseng ngejual 5.500. Gak ada yang beli loh. Padahal Padahal harga harga terakhir marketnya lima lagi ribu lima ratus. 5.500 gitu. Iya. Hmm. Itu bisa jadi apa? Apa? Bid overnya nggak imbang gitu. Misalnya yang lagi ngejual ada 5.000 lot, tapi yang beli itu cuma 2.000 lot gitu. Ada gap 3.000 gitu kan. Mm-mm. Nah, yang beli sama yang jual supply demand aja nggak masuk gitu. Itu, Mm-mm. nah di situ kan meskipun harga marketnya segitu kita belum tentu bisa kejual gitu. Nah kalau misalnya valuta jelas-jelas itu alat pembayaran gitu kan. Kita Mm-mm. transaksi apapun dimanapun ya pakainya ya duit itu gitu loh, valuta itu gitu. Jadinya sensitif banget gitu. Terus ada limitasinya biasanya. Kayak Hmm. kalau yang aku pernah coba-coba iseng-iseng. Kalau yang binotit tadi itu aku Oh, nggak pernah nyoba nyoba? ya. Cuman yang Oh, aku nggak nyoba. Yang nyobanya Olimtit itu. oh, oke. Ya, olim itulah penyoba itu ada limitasinya kalau nggak salah maksimal muter di 10.000 dolar apa ya. Hmm. Jadi nanti ada limit yang dibuka dalam jangka waktu tertentu. Cuma jangka waktunya berapa lama aku kurang tahu itu. Terus juga Bitcoin ya tadi ya. Bitcoin Mm-mm. itu kan mata uang digital tuh. Kata orang Iya. dia revolusioner bla bla bla. Terus ada penambangan Bitcoin juga di China kalau nggak salah. Banyak yang kayak Jadi tiba-tiba mereka tuh. kayak iya, punya storage gede banget, terus nanti nambang Bitcoin, entah itu gimana mekanismenya, aku juga kurang paham. Cuman itu balik lagi, kita harus pelajarin itu apa, gimana cara kerjanya, gimana cara ambil selisih harganya gitu ya. Sebenarnya prinsipnya dasar ekonomi dasar banget gitu. Kita beli di harga murah, jual di harga yang rada mahal. Jadi ada selisih itu cuan kita kan gitu. Cuman ya sharing pengalaman pribadi aja, ada temanku yang nguasain itu Hmm. di 2018 dia sampai berangkat ke Rusia nonton Piala Dunia gitu. Gara-gara dia cuan di situ dari modal berapa ya waktu itu ya? Mungkin 50 jutaan lah gitu. Bisa dapat ratusan juta gitu. Karena pada saat itu Bitcoin tiba-tiba hype dan pas lagi harga lagi tinggi-tingginya dia jual dan itu ada yang Ada beli yang gitu. nampung ya. Nah, yang nampung. Jadinya transaksinya komplit kan. Transaksinya komplit, dananya masuk gitu. Ya, tapi kita nggak bisa ya main spekulasi kayak gitu ya. Harus, pokoknya balik lagi, harus nguasain sepaham itu gitu. Kalau kita sebelum melangkah lebih lanjut. Baik itu reksadana, saham, obligasi, anything lah. Jadi apapun itu yang emang kita mau Gitu pilih, sih. mungkin kita harus banyak baca kali ya. Di internet kan udah Mhm. banyak juga informasi seperti itu ya.
Iya, iya, betul, betul. Tapi yang namanya gini, aku bisa paham sih rasanya. Yang namanya baca itu pasti nanti ada missing point gitu loh. Iya, kalau mau nanya Jadi gimana tuh? ada baca. Kalau bingung. Nah, kalau misalnya bingung kayak gitu, emang sih buat aku learning by doing itu nggak ada lawan. Kalau kita nggak ngerasain rugi, kita nggak akan punya motivasi buat, oh ya aku harus bisa, aku harus paham. Kadang motivasi kayak gitu tuh udah terasa kalau kita udah minus gitu. Alokasiin uang yang dalam nominal Pentingin. kecil aja, Mm-mm. mungkin 1-2 juta gitu ya. Terus habis itu masuk ke produk reksadana misalnya. Reksadana kan ada secara umum ada 4 jenis ya. Ada pasar uang, ada pendapatan tetap, ada campuran, ada saham gitu. Itu udah urut tuh dari resiko dan lain sebagainya. Nah, masukin aja di situ. Reksadana itu kan minimumnya 100 ribu rata-rata ya. Tergantung Mm-mm. manajer investasi sih. Ada yang 100 ribu, ada yang 200 ribu, ada yang 500 ribu gitu. Bahkan ada produk reksadana yang ya bentuknya USD. Itu minimum sekali masuk USD 10 ribu. Jadi minimum masuk tuh 150 juta. Itu ada. Tapi kita jangan yang ke sana dulu, kita cari yang slow dulu gitu kan. Yang ratusan ribu aja. Misalnya ada di Bareksa, kalau di Bareksa ya itu ada minimumnya gitu. Di Bareksa Mata 62 itu ada minimumnya. Jadi produk ini minimum 200 ribu, produk ini minimum 100 ribu gitu. Beli aja minimum-minimum itu. Maksudnya kalau misalnya ada alokasi dana 1 juta ya, pecah aja 125 ribuan gitu. Pasar uangnya 250, tapi di 250 itu dipecah di dua produk ya. Mm-mm. Jadi ada dua jenis pasar uang gitu kan, dua produk pasar uang. Terus pendapat tetapnya dua, campuran dua, saham dua gitu kan. Nah nanti 3 bulan ke depan atau berapa bulan ke depan tergantung teman-teman, cek aja gitu. Plus minusnya gimana sih? Terus kenapa kok bisa kayak gini? Ya memang kalau 100 ribu sih paling minus minus 5% aja cuma minus 5 ribu kan. Tapi kalau 1 M minus 5% 50 juta itu gitu. Iya. Nah kayak gitu. Tapi bukan apa ya? Bukan, it's not the matter of nominal gitu. Enggak. Itu jangan mikir, oh nominalnya kan cuma segini. Enggak. Namanya belajar itu, namanya ngelola keuangan, 1 juta dan 1 miliar tuh ngelolanya sama persis. Beda nominal memang, beda persentase gitu. Tapi kalau misalnya kita nggak nguasain ngelola 1 juta, gimana kita mau nguasain ngelola 1 M gitu kan? Iya, Siapa benar sih yang benar. nggak punya impian bisa suatu saat ngelola uang pribadinya yang sampai M-an gitu kan? Nah kalau misalnya kita nggak belajar dari yang kecil dulu kan nggak bisa. Itu Hmm. dulu sih. Nah, di situ ada missing point tuh, ada istilah-istilah baru yang nantinya pasti belum tahu sebelumnya ini apaan sih istilah bearish, bullish, terus istilah mungkin MACD, ada RSI, metode-metode analisa gitu-gitu ya. Nah, itu kan sebenarnya curious jadinya kan. Apa ya? Ada rasa ingin tahu terus nyari. Terus ngelihat portfolionya minus, ngelihat portfolionya naik. Apalagi kalau naik itu ada rasa puas lah, ada rasa satisfy yang wah akhirnya bisa cuan gitu kan udah setelah sekian lama. Tapi kalau dihitung itu sebenarnya nggak balik modal gitu, cuman secara psikologi kan plus tuh, Mm-mm. indikatornya warna hijau gitu kan. Iya, Itu kan yang membahagiakan sebenarnya itu benar-benar. gitu. Jadi kalau ngerasain sendiri sih bisa lebih mantap gitu. Kenapa sih gitu? Iya, benar sih. Aku juga gitu sih, lebih ke Hmm. belajar sendiri biar Hmm. tahu dan Gimana? pertama-tama memang siap untuk rugi juga. Namanya belajar kan. Hmm. Harus saya siap Iya, untuk iya. ya kalau emang untung ya untung, nggak ya udah gitu. Yang penting ilmunya dapat gitu. Hmm. Nah itu, bahkan ada dalam satu kondisi yang aku pengalamanku sendiri ya, aku tuh lagi minus 1 juta gitu, ya udah aku cut loss aja, lepas. Satu sisi aku mikir, oh ini mungkin cost of learning. Nah key point-nya di situ sih. Gitu. Tapi Benar. cost of learningku aku habis 2 juta 3 juta gitu kan, tapi pelajarannya berharga banget. Besok besok pas lagi koreksi ASG-nya aku masuk, ya akhirnya cuan. Meskipun ya aku belum miliarder lah, aku main tuh cuan itu masih 200 ribu, 100 ribu, Ya, tapi ada rasa lumayan. puas aja gitu, Iya, lumayan benar. gitu kan. Kadang yang kecil tuh Ya ya, buat kalau sehari aku tuh suka mikir gini, ih hari ini misalnya cuannya kelihatannya cuma 200 ribu gitu, kita lihatnya kecil gitu. hmm, Tapi ya misalnya seminggu bisa ntar 200, terus lusanya dapat 300 yang kayak gitu lagi, kalau dilihat sebulan tuh udah hmm, lumayan loh. lumayan lumayan banget itu. Kecil-kecil jadi banyak Tapi kan. apakah akan naik terus gitu kan? Nah, Itu baik lagi, dan kalau emang mau trading kayak gitu kan namanya trading harian kan, mm, beli pagi jual sore kayak gitu. Nah kalau misalnya mau trading harian kayak gitu, ya waktu kita akan kesita di situ. Kalau memang
ini udah jadi main job sih nggak apa-apa. Tapi kalau lagi side job kan main jobnya jadi agak-agak kesenggol kan gitu. Ntar jadinya nggak maksimal dua-duanya kan repot. Jadi pertimbangannya itu kalau teman-teman jadiin ini side job karena sekarang lagi ada main job, ya pilih saham-sahamnya kalau aku saranin sih yang beli yang gede-gede sih, yang stabil-stabil itu, yang gerakannya nggak terlalu masif lah. Sehari cuma naik 0,5%, 1%, terus turun tuh cuma 1-2% gitu. Jadi apa ya, kita maintainnya lebih enak gitu. Karena Oke, oke. maintainnya bisa 3 hari sekali atau apa. Tapi kalau main saham-saham gorengan, saham-saham second liner atau third liner gitu, ya itu agak-agak sangat riskan sih. Soalnya dia dalam jangka waktu 1-2 hari telat aja bisa udah bangun-bangun lagi tuh sahamnya. Malah bisa sampai di suspend ya. Itu yang Bisa tiba-tiba kalau 2 minggu turunnya dia nggak gini, bisa nah itu beli, nggak bisa jual. suspend itu terjadi gini, suspend itu terjadi kalau misalnya plus minus 5. Kalau naik itu sehari bisa lebih dari 5%, atau sehari itu turunnya bisa lebih dari 5%, itu akan di suspend kegiatan penjualan dan pembeliannya itu selama 30 menit. Nanti baru dibuka lagi gitu. Kayak kapan hari bulan Maret itu kan IHSG itu dibuka jam 9 lebih 5 aja. Kan dibuka jam 9. Mm-mm. 9 lebih 5 aja udah suspend. 9 lebih 15 ya udah suspend. Apakah ini bohong? Enggak, ini kisah nyata. Di bulan Maret kemarin kita lagi ngalamin itu gitu. Se-Indonesia lagi cenut-cenut semua apalanya gitu. Orang punya aku ada juga klien punya 7M jadi tinggal 5M. Duit loh itu 2M tuh Iya, bisa buat beli gitu. macam-macam ya. Tapi 2M tuh bisa merubah hidup kita gitu. Benar, benar, benar. Tapi ya namanya levelnya dia kan sudah level level apa ya, level gila lah, udah level tinggi banget. Jadi ya udahlah mas, biarin aja nggak apa-apa. Nanti kita averaging aja kalau udah di bottom. Wah gila sih bapak nih bisa, emosinya bisa. Ya aku apa ya, learning from the client sih. Sekarang kita Ya pindah kurang lebih. ke Q&A deh. Gimana? Boleh boleh boleh. Ini Ini, gimana, ada pertanyaan atau oke, apa? ini dari Instagram. Ada dari Disyanindia. Timing yang pas untuk mulai tiap jenis instrumen investasi itu kapan sih? Kayak sekarang kan lagi pandemi nih, saham blue chip kebanyakan Hmm, turun. Timing yang bagus untuk investasi saham, soalnya lagi pada turun blue chipnya. Terus kalau forex dan emas gimana? Value-nya kapan naik dan turun ya gitu? Oke, satu-satu ya. Berarti Oke, ngomongin timing. Timing yang kapan timing. untuk investment itu, timing untuk invest itu kapan yang bagus? Buat aku sih timing yang bagus itu ya secepat mungkin gitu. Tapi jangan nominal gede, intinya itu. Minimum apa ya? Minimum payment aja lah. Gak apa, bahasanya gitu lah. Jadi sekecil-kecil mungkin tapi kalian punya. Kalian rasain tuh plus minusnya gimana. Nah di situ kan penasaran tuh, tiba-tiba cuan, terus ada nafsu nambah. Bukan gitu caranya, nggak gitu konsepnya gitu. Jadi dengan kalian plus terus habis itu minus lagi, plus lagi, minus lagi, akhirnya melajarin. Nah, di luar timing ya, yang jauh lebih berharga itu adalah apa yang kalian cari tahu. Sebenarnya itu sih. Ketika kalian cari tahu, kalian jauh lebih paham dibanding sebelumnya. Terus kalian mau masuk lagi dengan nominal yang lebih besar, lebih besar. Kalau timing kayak gitu. Kalau sekarang lagi turun saham blue Mm-mm, chip ya tadi ya. mm-mm, Saham blue chip lagi turun ya, gimana nggak lagi turun gitu. Misalnya aku ambil contoh aja. Apa ya? Semen Gresik misalnya. mm-mm. Biasanya kontraktor-kontraktor kayak karya-karya, Wijaya Mm-mm. Karya, terus Terus kita karya. apa, Waskita Karya, itu geng-geng karya itulah. Nah, geng-geng karya itu biasanya kan bangunnya kenceng tuh, bangun gedung lah, bangun jalan, bangun ini, bangun itu. Nah, sekarang kena corona, ekonominya lesu, secara mayor kita lesu gitu. Akhirnya apa? Mereka mau bangun ini, ya udahlah kita tunda dulu, ongkosnya belum terlalu ini gitu kan. Nah, impactnya apa? Pembangunannya kan yang tadinya gaspol gitu, gas 100%, jadi cuma 20%, 30%. Akhirnya konsumsi semennya kan turun gitu. Mm-mm. Ya namanya orang ngebangun itu kan tetap aja butuh semen, butuh tulangan, butuh apa gitu. Nah, gap di situ menyebabkan harga-harga saham blue turun. Khususnya apa? Khususnya SMGR tadi misalnya. Dia pasti akan ada koreksi kan. Turun-turun dikit lah gitu. Karena penjualan semen pasti turun gitu. Mm-mm. Ya kalau industrinya lesu ya harga kan jadi kurang menarik. Sesimpel itu sih. Nah, kalau menurut Kayak Nadit nih, perbankan misalnya. lagi pada Gitu lesu gini, juga. mendingan Kenapa? beli nggak sih gitu? Nah, mendingan beli atau enggak kita lihat lagi. Kita lihat lagi.
lihatnya gimana nih. Nah, itu kan analisanya kan keluar lagi. Hmm. Let's say perbankan. Hmm. Perbankan itu Ya. lagi lesu, banyak kredit macet kan. Ya. Mulai dari kredit yang kecil-kecil, kredit karyawan sampai kredit perusahaan besar. Ada perusahaan A punya kredit sekitar sekian triliun, terus tiba-tiba macet gitu kan. Wah itu bom banget gitu kan, telak lah gitu. Tapi ya perlahan-lahan semua itu diperbaiki, restrukturisasi dan akhirnya berhasil. Akhirnya apa? Satu sisi yang lain lagi, sekrisis-krisisnya orang juga pakai bank kan untuk transaksi, gitu. Ya. Transferin keluarganya lah, atau nabung lah, atau apa gitu. Jadi industri perbankan itu masih banyak digunakan. Nah, karena beberapa waktu ini dan ke depan ini masih banyak digunakan, ya udah masuk aja ke emiten perbankan. Dan mungkin akan Itu naik oke lagi juga gitu. kali ya. Atau, nah kemungkinan naiknya kan ada gitu. Hmm. Kemungkinan naiknya ada. Misalnya ada stimulus kayak kemarin, Bu Sri Mulyani bilang, saya akan naruh duit pemerintah di deposito rate biasa di beberapa bank pemerintah. Itu kan berarti perbankan dapat duit segitu gedenya dengan modal yang murah kan gitu loh. Akhirnya apa? Itu potensi-potensi meningkatkan kinerja perbankan lagi. Orang akan bergairah kan, wah perbankan akan naik lagi nih. Sentimen-sentimen kayak gitu yang kita cari, gitu. Banyak lagi yang lain gitu. Kayak misalnya orang ngomongin apa ya? Ngomongin Unilever, Hmm. consumer goods. Unilever kasih deklarasi. Kami 100% menggunakan minyak kelapa sawit yang diproses secara baik, secara ramah lingkungan dan tidak merusak lingkungan. Itu kalau diberitain di publish di media gitu, positif Unilever ini mendukung Go Green gitu misalnya. Hmm. Nah, di situ jadinya apa? Orang sentimennya bagus ke Unilever, jadi mereka mau mau beli produk mereka. Akhirnya apa? Saham Unilevernya naik. Hmm. Nah, kita harus lebih sensitif sama isu-isu itu sih. Rajin baca berita ya. Gitu kalau iya, itu nantinya juga apa ya? Itu intuisi aja nanti ada. Kita akan muncul kepekaan gitu loh. Oh, ini mau turun nih, ini kacau nih gitu. Jadi cepet-cepet aja di cut loss gitu. Terus Terus tadi ditanya apa? juga, Forex ya? iya, Forex forex sama dan emas emas gimana? gimana value-nya kapan naik dan turun? Nah, kalau emas itu gini. Jadi ada istilah yang namanya risk on dan risk off. Hmm. Risk on itu kalau marketnya sudah mulai rebound, misalnya corona kan parah nih kayak gini. Hmm. Terus kemarin tuh ada yang publish vaksin corona sudah ditemukan. Sekarang atau uji coba vaksin corona berhasil. Nah, kayak gitu itu kan berarti wah ini angin segar nih. Positif, semua investor bergairah gitu. Nah, kalau udah kayak gitu kan orang jadi semangat untuk investasi. Ya udah aku masuk resiko tinggi berani deh gitu kan. Masuk saham-saham ini berani deh. Apalagi saham-saham farmasi. Aku sebutin beberapa ya, mungkin ada Kalbe Farma, KLBS, atau KF, Kimia Farma, itu kan geng-geng farmasi lah ya. Sempat Geng-geng naik ya farmasi gitu belakangan kan. ini ya karena Nah, berita itu. iya hype itu gara-gara vaksin itu hype. Dan gak cuma farmasi doang ya, semuanya ketarik akhirnya. Wah ini cakep nih, vaksin corona ditemuin, jadi nanti penerbangan akan mulai aktif lagi. Saham Garuda airline naik. bisa naik. Iya. Nah, kayak gitu. Ya, kayak gitu-gitu sih. Nah, kalau risk off itu kita ngelihat, wah corona booming. Ini bahaya buat ekonomi, nggak kelihatan bakal hancur-hancuran. Akhirnya mereka mindahkan dananya dari yang resiko tinggi ke resiko rendah. Nah, aku bisa bilang kalau emas itu resiko rendah sih. Karena fluktuasinya relatif lebih stabil dibandingkan dengan instrumen yang lain. Gitu. Hmm. Nah, kalau forex itu gimana? Buat aku forex itu trading, pure itu trading. Kita harus tahu apa? Karena forex itu variabelnya lebih banyak lagi untuk dibanding saham. Kalau saham kan satu sektor. Hmm. Misalnya perbankan ya perbankan tok gitu kan. Finance tok kan itu berarti. Atau AALI, Astra Agro Lestari, dia mikirin sawit ya sawit tok gitu kan. Hmm. Nah, kalau misalnya currency, ngomong deh USD, militer iya, apalagi coba Iya. pemerintahan Amerika iya, pemerintahan dunia iya, Politiknya. transaksi dunia iya. Itu pecah lah pala kalau misalnya mau nganalisa satu-satu. Nah, forex itu variabelnya lebih banyak, makanya pergerakannya juga kayak gitu. Dan dia 24 jam, nggak ada jam bursa. Karena Hmm. apa? Ya setiap detik orang pakai transaksi loh. Nah, gitu. Benar-benar.
Jadi kalau forex itu harus lebih mendalam lagi, terus kita harus tahu benar-benar timingnya, trennya itu harus lebih peka dibanding saham sih. Pendapatku sih kayak gitu. Ngomongin forex, ada nih yang nanya tentang Gitu. forex dari Hmm. 30596 Arya. Halo Min, mau tanya Mhm. dong kalau ingin investasi di forex, modal awalnya apa aja dan apa yang harus kita pelajarin sih? Modal awal, Hmm. ada nggak tuh kira-kira minimal berapa gitu? Modal awal itu yang aku lihat di Olimpit itu ya. Dari pengalaman? Olimpit itu bilang, kan kita pertama dikasih akun demo. Mm-mm. Akun demo tuh dikasih berapa ribu dolar gitu ya. Buat latihan ya? Cuman, iya kemarin dia nawarin tuh $1.000 kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya, nanti bisa dicek lagi. Aku juga udah lupa, udah lama nggak buka-buka itu lagi. Seingatku 1.000, tapi nanti bisa dicek lagi. Nah, nanti kalau kita udah deposit itu, nah cara depositnya gimana itu petunjuknya udah ada di YouTube, udah ada yang bikin tutorialnya gimana caranya masukin dana dari tabungan kita ke sana, terus withdraw dari sana ke tabungan kita tuh gimana. Itu udah ada caranya. Nah, terus eh apa aja yang harus dipelajarin, yaitu tadi kepekaannya. Dan yang aku bisa pastikan ya, itu resikonya tinggi banget. Asli deh. Bukan aku takutin, cuman kalau emang kalian udah brave untuk dan confident untuk di situ ya nggak apa-apa. Tapi ya konsekuensinya tolong pelajari itu semaksimal mungkin karena nggak sesembarangan itu loh. Fluktuasinya telat pencet 2-3 detik harga beda itu bisa. Jadi nggak akan kunci dah, harganya itu nggak akan kunci. Gitu. Kalau forex itu banyak yang dipelajari kayak gitu. Nah biasanya orang tuh belajar analisa tuh ya reksadana dulu, terus saham dulu, obligasi dulu, baru dia masuknya ke forex. Gitu. Rata-rata sih gitu. Terus ada pertanyaan lagi tadi tentang emas dari Trisatria Christian. Apa yang menyebabkan perusahaan berbasis CPO atau emas bisa kuat saat krisis, contohnya saat ini? Oke, okay. Jadi kalau berbasis CPO atau emas itu kuat. Kenapa? Kita balik lagi, emas tuh defensif, menjaga nilai. Kita kalau misalnya mau mempertahankan aset-aset kita di kondisi yang serba tidak pasti, itu larinya ke emas. Kenapa? Karena emas itu dinilai bisa menjaga nilai itu. Karena kalau kondisinya udah makin parah, resiko makin tinggi, tidak pastinya makin naik kan. Itu linear banget lah gitu. Nah, itu yang diantisipasi gitu. Nah, emas tuh nilainya terjaga, resiko jual makin tinggi, makanya harganya cenderung naik karena orang-orang mindahin dananya secara gede-gedean dari yang beresiko tinggi ke emas gitu, yang beresikonya lebih rendah. Ya sekarang emasnya sama, orang yang minat makin banyak, sederhana, supply demand. Mm-mm. Akhirnya harganya naik kan, gitu. Hmm. Prinsipnya emas itu. Nah, terus kalau satu lagi CPO. CPO itu kenapa sih favorit banget gitu? CPO itu produk turunannya banyak banget. Sampo sabun yang kita pakai sehari-hari itu tuh dari CPO. Biodiesel sampai biodiesel yang jadi campurannya biosolar itu juga dari CPO gitu. Nah, jadi CPO ini sangat dekat kaitannya dengan consumer goods, dengan Dipakai kehidupan sehari-hari kita ya. sehari-hari. Hmm. Dipakai sehari-hari, bahkan botol-botol plastik itu juga bisa jadi turun beberapa produk turunan dari CPO. Mau krisis, mau gimana aja, orang tetap pakai sampo gitu loh. Analoginya gitu sih. Orang tetap pakai sabun buat mandi gitu kan. Jadinya CPO ini nggak akan ada matinya menurutku loh ya. Yang bisa ngeliminasi isu-isu CPO itu malah isu-isu lingkungan. Bilang kalau CPO ini tidak ramah lingkungan, CPO ini buruk lah untuk Hmm. lingkungan karena dia membuat tanah yang tadinya subur menjadi berpasir. Which is itu tidak sepenuhnya salah. Secara biologis itu bisa dibuktikan gitu loh. Cuman ya hitung-hitungannya kalau by ekonomi karena kita sudut pandang kita ekonomi ya Ya. turunannya banyak banget gitu. Apalagi semua consumer goods sekarang juga yang pakai CPO untuk basis produknya gitu. Jadi demand-nya masih gede. Demand gede, supply pasti akan dicoba dipenuhi terus lah gitu. Hmm. Itu. Mungkin soal emas ini ada kaitannya kali ya sama komentar dari Git in Real Life. Dia bilang, emas biasanya naik kalau saham dan perekonomian secara keseluruhan trennya menurun. Begitu pula sebaliknya. Ini benar nggak sih? Gini, saham itu indikator bagus enggaknya industri itu lagi jalan. Misalnya saham Garuda Indonesia, Hmm. itu industri apa sih? Industri transportasi kan. Sekarang sahamnya lagi orang bisa bilang itu lagi jelek banget gitu.
Berarti itu mengindikasikan bahwa industri transportasi sedang tidak baik-baik saja kan, gitu. Ya. Nah, itu juga berlaku di banyak sektor yang lain. Kalau misalnya kita ngomongin saham infrastructure, itu juga terkait banget. Jadi infrastruktur itu yang lagi lesu itu apa? Dan dilihat, oh iya pembangunannya berarti lagi kalem, gitu, lagi nggak se hype itu, nggak kayak kemarin-kemarin. Ya memang benar gitu. Jadi saham itu linear banget sama apa yang terjadi gitu. Sesuai sektor ya. Nah, tapi tadi sebaliknya kalau misalnya emas, ya emas itu defensif. Ketika ketika semuanya lesu, berarti ketidakpastian makin naik. Orang pindah ke Orang akan emas. melirik emas. Hmm, Mm-mm, jadi seperti itulah ya, kayak gitu. kira-kira. Iya, iya. Jadi ini pertanyaan satu yang terakhir nih. Apa yang membuat kalau Hmm. suku bunga diturunin, obligasi jadi naik? Oke, ini agak panjang sih, tapi aku mencoba merangkum ya. Kenapa bisa terbalik seperti itu? Ini kaitannya sama jumlah uang yang beredar di masyarakat. Suku bunga kalau di Indonesia itu acuannya adalah 7 DER, 7 Days Repo Rate. Nah, itu apa sih maksudnya? Itu suku bunga acuan BI. Semua deposito yang ada di bank di Indonesia itu acuannya sama itu. Jadi kalau sekarang itu 4% kan? Kemarin itu 4,25 terus dipotong 25 bips jadi 4% sekarang. Yang mana itu melambangkan deposito makin hari itu makin turun. Gitu. Nah, deposito makin hari makin turun berarti di sini ada keinginan pemerintah untuk membuat orang-orang yang berduit banyak itu tidak memarkirkan dananya tapi diputerlah sana buat usaha. Nah, berarti pemerintah mengharapkan uang yang beredar di masyarakat itu semakin banyak. Karena uang yang beredar semakin banyak, jadinya itu diharapkan untuk bisa mengkatalis perekonomian yang jalan gitu. Hmm. Nah, kayak gitu. Terus yang kedua, ngomongin mengenai obligasi. Kenapa bisa berbanding terbalik kayak gitu? Kalau misalnya obligasinya, kalau misalnya ini suku bunga ya, ini suku bunga, ini obligasi. Kondisinya sekarang lagi kayak gini. Kalau misalnya suku bunganya turun, harga obligasinya itu kenapa bisa naik? Kenapa? Karena orang melihat dari sisi rate ya, obligasi itu rata-rata di atas deposito. Sebagai Hmm. contoh acuan aja ORI kemarin itu ORI 17 ya kalau nggak salah. Iya ORI 17 itu rate-nya adalah 6,4% gross. Deposito, aku ambil salah satu contoh di bank itu ada 5%, 5,25%. Itu deposito yang dijamin sama LPS dan maksimal per KTP itu 2M. Nah, di situ udah kelihatan spreadnya hampir 1% sendiri kan. Iya. Ya kalau kita masukin deposito mah 10-15 juta, 1% ini kurang nendang ya, karena 100 ribu gitu ya. Iya. Tapi kalau untuk klien-klien yang sudah 1M, sudah 10M, 1% kan nendang gitu. Jadinya mereka apa? Mereka pindahkan dananya itu di ORI, yang mana ORI itu maksimal per KTP 3M kan. Gitu. Penerbitnya siapa? Penerbitnya itu pemerintah. Obligasi ORI itu kan bukan obligasi retail Indonesia. Itu bukan berarti tanpa resiko. Semua obligasi punya resiko. Cuman resiko itu kita harus cek siapa yang menerbitkan obligasi itu. Kalau yang menerbitkan itu pemerintah, ya resikonya minim. Ya pemerintah punya gitu loh. Kemungkinan pemerintah kolaps itu kan masih jauh lah. Iya. Terus ada juga obligasi korporasi. Korporasi itu kan kita melihat perusahaan itu kemungkinan kolaps nggak sih? Itu resikonya lebih tinggi. Makanya rate-nya pasti lebih tinggi. Rata-rata lebih tinggi dibandingkan yang punya pemerintah. Sama ada satu lagi sovereign bonds. Jadi obligasi yang diterbitin sama daerah-daerah tertinggal. Tapi itu jarang banget di Indonesia. Gitu. Nah, balik lagi ke tadi, kok bisa obligasi naik? Itu demand. Gitu. Karena aku nih, Raditya Purnama Jati, deposito 2M di Bank Mandiri misalnya. Aku dapat 5% di Mandiri. Gila, kecil banget ya gitu kan. Terus gimana caranya aku bisa dapat cuan yang lebih gede di kondisi yang tidak pasti? Berarti kan kondisi kalau ada perubahan kayak gitu kan, ada kondisi yang aneh kan di market kan, baik itu krisis atau itu pertumbuhan ekonomi yang terlalu kencang atau apa gitu. Nah, aku ngeliat kok aneh ya gitu. Ya udahlah, aku cairin aja depositoku, aku pindahin ke obligasi 2M. Di obligasi aku dikasih 6%. Dan gini lagi sih loh, kalau deposito pajaknya itu 20% dari bunga yang kita dapat. Tapi kalau Potong lagi. ORI itu, kalau obligasi itu 15%.
Udah hasilnya lebih gede, persennya dipotongnya juga lebih sedikit ya. Dipotongnya lebih sedikit. Hmm, Bayangin, kebayang nggak demand yang muncul tuh seberapa besarnya iya. gitu. Nah, demand yang muncul gede banget, harga obligasi yang di pasaran akan makin loncat. Gitu prinsip dasarnya. Ya sebenarnya supply demand, cuman topiknya di sini ngomongin deposito dan obligasi. Acuannya itu sih suku bunga, biar lebih gampang aja. Karena suku bunga acunya banyak banget gitu. Mm-mm. Bisa ada kaitannya sama kredit lah, kaitannya sama inilah itulah. Makanya BI kalau mau merubah suku bunga tuh Mikir dulu ya. benar-benar sebegitu pertimbangannya, sebegitu banyaknya gitu. Gitu, Oke deh. gitu sih. Eh, Oke, gimana? Kayaknya ini pembahasan kali ini udah cukup jelas dan keren banget loh. Makasih ya Radit ya. Oke, thank you, sama-sama. Sorry banget nih, banyak noise, banyak Gak apa-apa. gangguan yang mungkin nanti editor bekerja sangat keras. Sebagai penutup kira-kira ada nggak kayak Aduh. quote atau motivasi atau semangat lah ya untuk anak-anak muda memulai investasi? Gini, itu ada sih, karena ya untuk penyemangat kita ya, saling menyemangatin lah. Atau juga apa namanya, investasi ini nggak akan ada habisnya. Kita harus belajar terus lah, harus up to date terus gitu. You don't need to be rich to start invest, but if you want to rich, you need to start invest. Hmm. Jadi Jadi ya kita mulai satu langkah dulu yang penting ya. begitu lah. Yang penting mulai aja dulu. Mau orang salah itu nggak apa-apa. Hmm. Yang salah kalau kita nggak mulai. Mantap. Kalau mulai terus salah itu nggak apa-apa. Seenggaknya kita tahu itu salah, gitu kan. Iya, benar benar benar. Luar Ya. biasa. Makasih banyak ya Radit Nah, ya. oke gitu. Oke, sama-sama gitu. Oke, teman-teman Sobat Gringo, sekian kali ini Gringo Edu. Semoga bermanfaat buat kalian. Dan kalau misalnya kalian suka sama video ini, jangan lupa subscribe dan like Gringo Tech. Thank you. Ada orang jualan dong lewat. Dengar nggak? Apa yang membuat kalau suku bunga diturunin, obligasi jadi naik? Dan sebaliknya. Oh, hilang.